Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afro Hunajah, dipanggil Afro dari kelas 12 IPA dari SMA Nazatul Tulab. Di sini saya ingin menjelaskan, membahas soal SNMPTN biologi dan menjelaskan materinya. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Ekskresi adalah salah satu dari 4 macam proses pengeluaran. Yang lainnya adalah sekresi, inkresi, dan defekasi. Dan ada beberapa organ-organ sistem ekskresi, yaitu yang pertama ialah ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi utama pada manusia. Organ ini berfungsi menyerap atau menyaring sisa-sisa metabolisme yang terdapat dalam darah seperti air, urea, dan garam yang akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Dari setiap ginjal keluar saluran urin atau ureter yang menuju kandung kemih atau vesika urinaria. Selanjutnya, urin dari kandung kemih dikeluarkan melalui uretra. Ginjal menyaring darah sebanyak 7 liter per jam. Darah yang bersih digunakan kembali oleh tubuh. Sedangkan darah yang kotor diproses di dalam ginjal menghasilkan urin yang dikeluarkan dari tubuh. Ginjal terdiri atas unit-unit kecil yang disebut nefron. Satu buah ginjal mengandung 1 juta nefron. Nefron terdiri dari kapsula Bowman, tubulus proksimal, tubulus distal, dan lengkung Henle. Urin dibentuk dalam proses terdiri dari 3 tahap, yaitu penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pemekatan atau pengeluaran zat augmentasi. Urin mengandung urea dan amonia, garam, zat warna empedu, air, dan zat-zat berlebih seperti vitamin, hormon, dan obat-obatan. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi. Karena menutupi bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan garam. Pada kondisi yang berlawanan seperti kurang aktivitas. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit untuk keluarnya keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit, sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Hati juga salah satu organ yang ukurannya besar karena berat hati bisa mencapai 1,5 sampai 2 kg. Apa fungsi hati dalam sistem ekskresi ya? Hati dapat memecah senyawa racun untuk kemudian dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan empedu, dan menyimpan lemak, zat besi, dan vitamin. Organ ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satu zat sisa metabolisme. Saya jadi teman-teman, di sini saya ingin membahas soal SNMPTN yang pertama. Jika uji buret terhadap urin seseorang menghasilkan perubahan warna menjadi ungu, maka kemungkinan orang tersebut mengalami kelainan uremia sebagai akibat kegagalan filtrasi di glomerulus
B. Albuminuria sebagai akibat kegagalan filtrasi di glomerulus. C. Uremia sebagai akibat kegagalan augmentasi di tubulus contortus distal. D. Nefritis sebagai akibat kegagalan reabsorpsi di tubulus contortus distal. E. Diabetes insipidus sebagai akibat kegagalan reabsorpsi air di sepanjang tubulus. Nah, di sini saya akan membahas pertanyaan sehingga mendapatkan jawaban tersebut. Jadi biuret memiliki tujuan untuk menguji adanya kandungan protein. Aksi positif uji biuret ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawaan antar Cu2+ dari reagen biuret dengan NH dari ikatan peptida dan O dari air. Jika hasil uji biuret pada urin seseorang positif mengandung protein, maka orang tersebut mengalami kelainan albuminuria. Hal ini disebabkan karena kerusakan glomerulus sehingga akan terjadi kegagalan proses penyaringan filtrasi protein. Pada penyakit albuminuria yang berat akan mengakibatkan pembengkakan yang berisi cairan pada darah tertentu, misalnya pergelangan tangan. Kondisi ini dikarenakan kurangnya kadar protein atau albumin di dalam darah sehingga tekanan osmot dalam darah semakin berkurang. Dengan demikian, orang tersebut kemungkinan mengalami kelainan albuminuria sebagai akibat kegagalan filtrasi di glomerulus. Nah, jadi jawabannya itu B, ialah albuminuria sebagai akibat kegagalan filtrasi di dalam glomerulus. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses eksekresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu, bagaimana proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin di dalam tubuh adalah salah satu cara alami tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun tubuh serta kelebihan kadar air untuk memelihara kesehatan. Proses pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ, terutama organ seperti ginjal, kemih, dan saluran kemih. Zat-zat sisa atau produk sampingan dari metabolisme tubuh butuh dikeluarkan oleh tubuh melalui pengeluaran urin dan tinja. Semakin banyak cairan yang dikonsumsi, maka semakin banyak urin yang akan dihasilkan oleh tubuh. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi ialah penyaringan zat-zat di dalam darah yang dapat menjadi racun tubuh di dalam glomerulus. Pada waktu tertentu, di sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan darah. Kemudian yang kedua ialah reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali dikeluarkan oleh tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Kemudian yang ketiga ialah augmentasi, merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada manusia. Jadi, seperti yang disebutkan di atas, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh akan disekresikan, dan disinilah tempatnya. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, NaCl, dan urin sehingga terbentuk urin yang sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas ke soal kedua, yaitu seorang pelari maraton yang berlomba di cuaca panas akan mengeluarkan banyak keringat. Dalam kondisi tersebut, ginjal akan merespon dengan menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi untuk mempertahankan homeostatis, yaitu dengan cara
A. Mengurangi produksi urin untuk menjaga pH darah. B. Meningkatkan produksi urin untuk menurunkan suhu tubuh. C. Mengurangi produksi urin demi mempertahankan air dalam tubuh. D. Meningkatkan produksi urin untuk mengeliminir kelebihan garam dalam tubuh. Dan E. Meningkatkan produksi urin agar tubuh dapat menyerap lebih banyak nutrien. Nah, di sini saya ingin menjawab akan membahas soal tersebut. Jadi saat tubuh berolahraga dan banyak mengeluarkan air melalui keringat, tubuh akan merespon dengan cara hipotalamus posterior mengeluarkan hormon ADH ke aliran darah. Hormon ADH memiliki target tubulus kolektivitas ginjal untuk meningkatkan penyerapan air di ginjal, sehingga tidak banyak air yang keluar dari urin. Hal tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan cairan yang ada di dalam tubuh agar tidak terjadi dehidrasi. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Mengurangi produksi urin demi mempertahankan air dalam tubuh.